헤파트리트 30, PP 80 없이. 중족도 포함이란 소리입니까? 주실 거예요? 다행은 무슨 다행? 이게 사실입니까? 이혼하신다는 게 사실. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Pangeran Ian marah banget atas apa yang terjadi kepada istrinya Hiju. Katanya gak ada yang boleh menyentuh istrinya kecuali dia. Kalau misalkan mereka sentuh maka dia bakal marah banget. Dan yang agak mencurigakan adalah si bapak tua ini dia terlihat kaget. Seperti kayak salah target gitu loh. Dan untuk Jungwoo dia juga nggak kuasa, bahkan tangannya sampai gemetaran karena hal itu terjadi kepada Hiju. Kemudian Ian langsung membawa Hiju ke rumah sakit dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dan mendengar kata-kata dari dokter dan juga perawat di sana membuat Ian tuh kayak khawatir banget. Terus seluruh pelayannya Ian juga diamankan, bahkan makanan yang dikonsumsi terakhir itu nggak boleh dibuang sama sekali karena itu bisa jadi bukti. Apalagi si Arum ini, Bangke ini itu kelihatan takut ya, kayak pasti kau salah satunya. By the way, ayah Hiju dan juga abang serta kakak ipar Hiju datang ke rumah sakit. Dan kalian tahu pas dokter menyampaikan bahwa Hiju itu diracun dan duga dosis racunnya cukup tinggi. Dan untung aja dia cepat dibawa ke rumah sakit, kalau enggak dia bisa kehilangan nyawanya. Itu membuat ayah Hiju marah kepada Ian dan langsung menamparnya keras banget. Ian pasrah aja dengan hal tersebut karena memang itu juga bagian kesalahan dia rasa karena dia gak becus menjaga istrinya, apalagi itu di hari pertama. Terus dia juga dimarahin sama Jungwoo karena Jungwoo menilai bahwa Ian gak becus menjaga Hiju. Terus Ian juga meminta kepada Jungwoo untuk segera melakukan penyelidikan dan meminta persetujuan dari Ibu Suri. Dan kejadian ini kayaknya Ibu Suri gak tahu ya, karena ketika disampaikan sama pelayannya, sama dayangnya, dia tuh kayak terkejut gitu loh. Terus pas Jungwoo minta penyelidikan termasuk keluarga kerajaan juga, Irang itu nggak setuju. Cuma Jungwoo mengatakan ya mau gimana lagi, itu permintaan dari Ian, so dia terpaksa harus melakukan penyelidikan juga kepada seluruh keluarga kerajaan. Setelah itu Jungwoo langsung memberikan klarifikasi dan juga meminta warga untuk jangan terlalu membuat spekulasi yang aneh-aneh karena penyelidikan sedang berlangsung. Kemudian pelayan-pelayannya Ian diselidikin, terutama si Arum yang terlihat itu gemetaran banget, sedangkan pelayan lainnya kayak biasa aja karena mereka nggak bersalah. 움직인 것 같은데? Terus kan untung aja Hiju itu sudah sadar. Mereka semua seneng banget termasuk Choi Hyun, dan dia juga memberikan kabar kepada sekretaris Do. Terus kabar itu juga diberitahukan dayang istana kepada Ian, dan mendengar itu dia langsung berlari sekencang-kencangnya. Pokoknya buru-buru dia ke rumah sakit untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya dia di kamarnya si Hiju, dia lihat Hiju yang lagi ngobrol sama abang kakak ipar dan juga Choi Hyun, langsung lari memeluk Hiju erat banget. Sampai-sampai Hiju tuh heran. By the way, kok kamu nangis? Kata Hiju. By the way, itu nggak pertanyaan ya Ju ya. Dia itu suami kau dan dia itu kan juga cinta sama kau ya. Wajar lah dia nangis ya kan. Ya udah dipeluk terus erat-erat sama Ian dan bilang sama Hiju, nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Tenang aja. Semuanya juga udah oke kok. Tapi Ian tetap nggak bisa menahan rasa sedihnya dan terus memeluk Hiju. Nah, gak lama setelah itu datanglah si Jungwoo. Karena hari itu juga ternyata penyelidikan yang dilakukan kepada Ian. Heranlah Hiju kan, by the way ini ada apa nih? Nah, disampaikanlah sama Jungwoo bahwa Hiju itu keracunan dan kemungkinan itu disengaja. Makanya seluruh anggota kerajaan itu diselidikin termasuk Ian. Nah, terus ingatlah Hiju kan, by the way itu jenis bahan aktif obat yang biasanya diminum sama Ian. Dan dia juga ingat waktu acara pernikahan kan dia sempat terjatuh tuh. Nah, waktu itu sekretaris Do kan ngasal aja tuh memperbaikin posisi gelasnya, yang ternyata disitulah Hiju sadar bahwa gelas yang dia minum itu seharusnya untuk Ian. Makanya dia minta sama si Jung untuk menyelidikin tentang hal tersebut lebih dalam lagi. Terus pas Ian lagi diinterogasi kan sama polisi, ternyata Ian membenarkan dan dia juga udah curiga kalau obat itu memang ditujukan untuk dia, minuman itu ya, karena kandungan bahan aktif dari yang ditemukan di tubuhnya istrinya si Hiju itu adalah yang biasa dia minum. Dan juga kalau misalkan ke dia tuh minumannya, Ian bakal meninggoy. Kalau Hiju karena dia jarang konsumsi obat jadi masih bisa tahan.
넌 여기 있어. Makanya pas Hiju pengen melakukan pengecekan kepada Ian, saking khawatirnya dia, kata Jungwoo, udah kok di sini aja, kok masih belum stabil kondisinya, biar aku aja yang mengecek Ian ke kantor polisi. Ya udah, staylah Hiju di situ. Nah, sementara itu, Yirang disampaikan sama dayangnya bahwa keluarga kerajaan yang lainnya juga bakal dilakukan interogasi. So dia bilang sama Yirang, pokoknya kau amankan semua biar nggak ada yang curiga gitu. Jadi ini kata-katanya juga agak aneh. Karena pas anggotanya Jungwoo menyampaikan sama dia bahwa 10 dari yang dicurigain salah satunya adalah adik dari Ibu Suri, itu tuh kayak dia udah mulai curiga. Cuma nggak tahu tuh apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Terus dia bilang sama Ian bahwa Ian sama Hiju tuh harus tinggal di istana karena itu tempat yang paling aman untuk saat ini dan sisanya bakal dia yang urusin. Terus Ian juga memperketat penjagaan di istana. Setelah itu dia mendatangin Hiju karena Hiju melihat di berita tentang yang komentar-komentar aneh-aneh lah tentang dia segala macamnya. Makanya keesokan harinya kakak iparnya Hiju emang diminta tolong sama Ian untuk datang menjemput Hiju dan mengantarnya ke istana. Awalnya Hiju tuh kayak agak kurang seneng karena kan dia sama kakak iparnya ini kurang akrab. Tapi ya walaupun kayak gitu terlihat kakak ipar Hiju ini benar-benar perhatian sama dia. Bahkan kok masih sakit kelihatan cantik ya katanya. Kata Hiju, coba lihat. Oh iya benar, pas dia ngaca kok nggak pernah salah sih, aku emang masih cantik aja ya kan. Emang tingkat pedenya Hiju nih luar biasa ya kan. Terus dia meminta bedak dari kakak iparnya untuk membuat dia agak lebih pucat. Dan kakak iparnya bilang, terus pas konversi pers nanti di luar kau pura-pura sedih aja. Dan bener aja dong, diturutin sama Hiju. Mereka bertiga nih sama Choi Hun langsung berdrama seolah-olah Hiju itu masih sakit dan juga lemah lunglai. Dan tidak lupa juga tugas sekretaris Do adalah membuat berita tentang Hiju untuk menaikkan pamornya di pencarian. Pokoknya ya harus viral lah ya kan seperti biasa. Oh ya by the way, komentar buruk juga didapatkan sama si Ibu Suri Yirang karena mereka orang-orang menuduh bahwa Yirang itu kayak terlalu kejam kepada Hiju. Terus Yirang mengambil tindakan nih biar namanya juga nggak buruk-buruk banget kan. Jadi dia itu mau mengambil tugas-tugas yang dijalankan sama Hiju selama dia mengalami perawatan. Terus dia bilang lah sama Hiju tentang hal tersebut dan dia samperin juga pas Hiju udah sampai di istana. Sebenarnya Hiju tuh mau emosi jiwa, tapi untung ada kakak iparnya yang menenangkan Hiju, jadinya kagak terjadi tuh ledakan emosi dari Hiju. Nah kakak iparnya untung di situ, kalau kagak bisa berabe ya kan. Nah setelah itu Hiju menemuin raja kecil dan dia juga sebenarnya kan mau diinterogasi tuh sama polisi. Tapi di sini keren banget Hiju, Choi Hun dan juga kakak iparnya Hiju menjelaskan bagaimana bahasa yang sederhana untuk anak kecil tentang interogasi itu biar bisa diterima. Nah nggak lama setelah itu datanglah Ian. Oh ya, sekarang kan Sekretaris Do juga sudah resmi bekerja di kerajaan menjadi ajudan sama seperti Choi Hun. Pokoknya ya, dia seneng lah, yang penting tetap kerja bersama dengan Hiju ya kan. By the way, itu alat rumah sakit langsung diantarkan juga tuh ke kamarnya Hiju, disuruh sama Ian. Dan pokoknya semuanya itu harus benar-benar kompleks, perawatannya juga harus intens. Terus dibilang sama Hiju kan, by the way boleh nggak kita berdua tinggal di sini dan yang lainnya agak keluar dulu. Nah, semuanya paham sih karena mereka pengantin baru ya kan. 뭐 둘만 있고 싶다는 거야? Layaknya seperti suami istri pada umumnya, Ian dan juga Hiju itu langsung deep talk gitu loh guys. Jadi mereka tuh benar-benar kayak membicarakan tentang kejadian itu, hal-hal random yang lainnya juga. Terus ketika Ian bilang kan, dia itu sebenarnya pengennya kalaupun yang diracun itu dia tahu tuh targetnya dia dan harusnya dia yang kena gitu, jangan Hiju. Karena kalau terjadi sesuatu sama Hiju ya dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan sama dia ya udah. 못한다고요. Terus Hiju bilang ya nggak bisa gitulah, dia gepok lah si Ian. Dan dia bilang kalau misalkan Ian meninggoy ntar dia jadi janda dong. Terus mereka kagak bisa cerai ya kan. Jadi ya kayak mana nantinya nasib dia gitu. Padahal sebenarnya cinta, cuma Hiju nih masih belum mau mengakui perasaannya. Meanwhile di sisi lain, ajudan-ajudan mereka si Choi Hun dan juga Sekretaris Do mereka sedang menyusun jadwal untuk Hiju. Karena kata dayangnya si Yirang bahwa ya jadwal-jadwalnya Hiju itu bakal balik lagi ke dia, nggak jadi digantikan sama si Yirang ini. 변동이 없다니? 대군 자각해서
Terus kan Yang menginformasikan juga sama si kakek tua untuk jangan datang ke istana terlebih dahulu karena untuk saat ini lah pokoknya karena orang-orang bisa curiga juga sama dia. Tapi malah ketegangan di antara mereka berdua itu terbentuk karena si kakek tua ini juga menyindir Yirang dengan hal yang sama. Dan kayaknya si Jong ini udah tahu siapa pelakunya karena dia memanggil si Arum ke tempatnya dia karena kebetulan juga barang buktinya sudah ditemukan. Getar kau kan Arum kan, udah geplak kan, keluarkan dia aja itu. By the way, malam itu adalah menjadi malam pertama Ian dan juga Hiju sebagai suami istri. Ian bajunya kayak gitu pula kan, kagak ada dalemannya. Nah, Hiju langsung deg-deg ser banget lah sampai-sampai itu terlihat di alatnya. Ya, jantungnya Hiju tuh berdebar sangat kencang banget pokoknya. Nah, di sisi lain pengawal mereka, ajudan mereka juga terlihat makin mesra nih. By the way, sekretaris Do nanya sama si Choi Hyun kan, kok lama banget kerja di ini dari muda lagi. Kata Choi Hyun, ya aku dulu dibuang sama orang tuaku, ya nggak tau lah aku yatim piatu katanya. Dan gara-gara itu si sekretaris Do nggak enak kan udah nanya, kata si ini Choi Hyun udah nggak apa-apa kok, aman aja katanya. Yang penting aku ngerasa beruntung karena aku ditelantarkan di rumah istananya yang mulia gitu katanya. Dan terlihat sekretaris Do kayak mulai ada nih benih-benih cinta. 주무실 생각은 없으세요? Terus kan Hiju sebenarnya kagak mau satu ranjang sama si Ian. Katanya itu kan ada sofa, sana kau tidur situ katanya. Tapi Ian kagak mau, dia tetap mau tidur di situ satu ranjang sama Hiju. Tuh juga udah suami istri kan, jadi ya sah-sah aja lah Hiju. Terus dipeluk lah dia sama Ian. Dan kalian tahu karena saking nyamannya dan mungkin terbawa suasana lagi nih ya kan, jadi dikecup lah sama Hiju. Terus dibalas sama Ian mengecup kening Hiju. Dah super duper romantis sekali lah mereka berdua. Yang lain ngontrak ya kan di bumi termasuk kita. Terus dipuk-puk dah tuh sama Ian punggungnya Hiju. Aduh. Keesokan harinya Hiju tuh diperiksa dulu kan kondisi tubuhnya dan kata dokter dia tuh udah baik-baik aja dan juga sudah stabil. Dan hari itu, khusus hari itu, ajudannya Hiju diganti sama si Choi Hyun, sedangkan si sekretaris Do bersama dengan Ian. Karena hari itu adalah hari pertama acara publik untuk Ian dan juga Hiju sebagai suami istri, jadi mereka harus tampil elegan ya kan. Makanya si Choi Hyun beritahukan sama Hiju aturan-aturan yang harus dipatuhin sama Hiju, termasuk yang pas jalan dia tuh nggak boleh lebih dulu daripada Ian dan segala-gala macamnya lah yang dilarang. Terus Hiju tetap aja nih, walaupun udah jadi anggota kerajaan, dia tetap mensukseskan Castle Beauty. Dia memakai aksesoris yang milik perusahaan ayahnya dia biar pendapatannya tetap tinggi ya kan. Terus dia juga suruh Ian ganti baju karena kagak selaras nih, harus matching dong ya kan, karena hari itu hari pertama mereka tampil setelah jadi suami istri ke publik. Tapi di samping itu ada masalah nih, dan Jungwoo kayaknya bakal membuat Hiju dan juga Ian terlibat masalah. Nah, pas si Ian sama Hiju tuh udah sampai ke lokasi tempat mereka ada acara ya kan, di kampus mereka dulu, sekolah mereka dulu. Jadi mereka itu tampil di depan publik benar-benar serasi banget, bajunya juga udah senada, dan ya orang-orang juga terlihat sangat-sangat mendukung hubungan di antara mereka berdua. Terus si Hiju kan manggil Jungwoo tuh kan sebutan opa. Nah dibilang sama Ian jangan manggil dia gitu aja lagi, dia nggak suka gitu. Terus setelah itu Hiju sudah bersiap untuk memberikan sambutan kepada siswa-siswa di sekolah lamanya dia. Nah ketika dia lagi membuat sambutan kayak gitu kan, dan tiba-tiba yang ditakutkan tadi tuh gara-gara si Jungwoo bangke ini. Nah akhirnya wartawan tuh datang ke sana berbondong-bondong, dan Choi Hyun juga ngasih tunjuk sama Ian ada berita yang membuat viral banget tentang hubungan mereka. Dan terlihat Yirang juga kaget, kayaknya dia juga nggak tahu kan tentang hal tersebut. Nah ternyata udah tersebar di publik bahwa Ian dan juga Hiju itu adalah nikah kontrak dan 3 tahun bakal bercerai. Hiju bingung mau ngejawab gimana, dia gemetaran banget. Lalu dia datangin sama Ian dan dibilang, Ian gak apa-apa, tatap aja mata aku dan kita pergi dari sini. Ya ada ketebak sih, kemungkinan besar itu pelakunya adalah si Jungwoo ini untuk melindungi kerajaan. Karena kan kata anggotanya berita tentang sakitnya Hiju kemarin itu berpengaruh kepada tahta kerajaan. By the way, ini epilognya
Dimana kalian tahu kan pas adegan ini tuh si Ian itu disuruh dibangunin sama dayangnya dia, tapi dia mager dan dibilang jangan ganggu mereka. Ya biasalah pengantin baru maunya ya peluk-pelukan kayak gini. So biarin aja lah mereka berdua menikmatin waktu kebersamaan mereka, ya kan, ya kan, ya kan. Apalagi Hiju tuh kayak nyaman kali sudah di pelukannya Ian. Oke, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.